Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini torekat dibaca ya di Isra Istiqomah dan dapat menjamin ketentraman batin. Ya. Jadi kalau sudah membaca sholawat torekat ini masih minder melihat orang kaya, ya. Masih minder Mas Nurdin yang ganteng ini melihat jabatan orang, ya. Terasa bukan jadi manusia gitu kan gitu. Ya. Berarti iman kita itu sudah setengah iman kita itu sudah hilang. Ya. Jadi orang Islam karena menggenggam iman di dada tidak boleh merasa minder. Ya. Melihat setinggi apapun jabatan orang dan melihat sekaya apapun uang dan harta yang dimiliki orang. Karena kata Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada manfaatnya gelar yang ada di pinggir dan di depan kita, deposito yang disimpan di bank, kecuali seorang dan diantara kita yang berhadap dengan Allah biqalbin salim, hati yang bersih. Di antara ikhtiar kita menjadi hati yang bersih, bagaimana kita pandai menggembirakan orang-orang di sekitar kita. Ya. Saya kalau kadang-kadang jam 12 malam keluar, melihat masih ada ibu-ibu yang ngedorong roda dengan anaknya, penuh dengan sampah gitu kan, dengan sampah-sampah plastik. Ya Allah. Ya, sok aja dari Cicahem sampai Cibiru itu Bu. Insya Allah mata kita tetap akan meleleh betapa kita Allah anugerahkan rezeki yang lebih baik daripada mereka. Ya. Ya. Kadang-kadang yang hari ini juga saya cari orang-orang gila gitu kan. Coba cari orang-orang gila di pinggir jalan gitu, kita kasih makan. Ternyata doanya sangat luar biasa. Walaupun dia gila. Ya. Ya, itu renungan-renungan hari ini. Saya semakin hari semakin tua ini, tidak kuat lagi. Junte sudah seminggu, sudah tidak ngajar ke kampus pun. Karena sakit. Mari kita perkuat iman kita, perkuat tauhid kita dengan tadi itu. Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum azran kabira. Ini tawaran dari Allah. Sekali lagi tawaran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an menjadi petunjuk ke arah yang paling benar. Aqwamu menggunakan isim tafdil. Sama dengan ketika mengucapkan kita Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang kaya melebihi kekayaan Allah. Tidak ada yang kuasa melebihi kekuasaan Allah. Tidak ada yang hebat melebihi kehebatan Allah. Ya. Tidak ada yang adil melebihi keadilan Allah dan sebagainya. Wa yubasyirul mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Insyaallah Allah memberikan kabar gembira kepada siapa? Kepada saya dan kepada kita semua yang ada di sini.
Orang mukmin yang mana? Dipertegas lagi, alladzina ya'maluna sholihat. Orang mukmin yang rajin mengerjakan amal soleh. Tidak alergi ketika dinasehati, tidak tersinggung ketika ada nasihat-nasihat agama yang berbenturan dengan tabiat dan sikap kita. Maka kewajiban kita adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Sekali lagi, bukan saya yang ada di depan ini lebih pintar, lebih soleh, lebih baik, lebih hebat, lebih mulia. Kewajiban kita tawasau bil haq. Ini saya sedang melaksanakan tawasau bil haq. Berwasiat dalam kebaikan. Tawasau bis sabr. Berwasiat dalam kesabaran. Lahum ajron kabiro. Allah telah siapkan pahala yang besar. Di inti dari ayat ini, Al-Isra 9 ini adalah sungguhnya Al-Quran memberikan petunjuk ke arah yang paling benar dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, lahu ajrun kabir. Allah telah siapkan pahala yang besar. Ya, bagi siapa yang mengikuti jalan Al-Quran. Maka kita Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya. Ini salah satu upaya kita untuk berada dalam ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Tawaran yang pertama adalah tawaran berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, azron kabiro, pahala yang besar. Lanjut ayat kedua adalah wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, yang ngeyel, yang sombong, ya, yang petang-tang petentengan gitu ya. Wa annal ladzina la yu'minuna, bagi orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, akan negeri akhirat, lahum azaban alima. Allah pun sediakan azab yang sangat pedih. Ini pilihan buat kita. Bagus ya. Mau mendapatkan azaban alima atau azron kabiro. Ya. Jadi surga dan neraka itu pilihan untuk kita. Ya. Kalau kita mengikuti jalan Al-Quran berarti azron kabiro. Allah siapkan pahala yang besar. Bagi yang ngeyel, yang tidak percaya, azaban alima. Allah pun memberikan tiket berupa azab yang sangat pedih. Maka Allah menyebut man sya'afal yu'min wa man sa'afal yakfur. Barang siapa yang mau beriman, imanlah dengan baik. Dan barang mau siapa yang kafir, maka silahkan. Keiman dan kekafiran itu sendiri punya konsekuensi, yang konsekuensi itu sendiri kembali kepada diri kita sendiri. 4 syarat manusia boleh melakukan maksiat, kata hadis Nabi, kata Nabi dalam hadis kursinya. Boleh maksiat? Boleh. Ini saya ulang-ulang. Boleh maksiat? Boleh. Ya. Boleh lacur? Boleh. Boleh maling? Boleh. Syaratnya 4. 1, orang itu sudah berhenti makan rizki dari Allah. Orang itu sudah berhenti makan rizki dariku. Sudah tidak merasa terlihat olehku, kata siapa? Kata Allah. Yang ketiga, sudah tidak merasa tinggal di bumiku. Yang keempat adalah sudah keluar dengan neraka jahanam. Ya. Dari keempat itu kira-kira siapa di antara kita yang kuat? Kita masih makan rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, terlihat oleh Allah, dan mustahil kita kuat dengan neraka jahanam. Jangankan neraka jahanam, dengan puntung rokok saja kita, dengan lilin saja tidak kuat kan. Subhanallah walhamdulillah
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Hadirin rahimakumullah, Allah anugerahkan umur kepada Fir'aun itu 400 tahun. Pelmi 400 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Jangankan penyakit berat, bisul pun Fir'aun tidak pernah. Selama 400 tahun dianugerahi kerajaan, dianugerahi kekayaan yang melimpah. Tapi ingat, Fir'aun punya istri namanya Siti Asyah. Siti Asyah itulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkawinan dari jahiliyah sampai Islam itu banyak ya. Ada pasangan Ummu Zumail dan Abu Lahab. Laki-lakinya suaminya manusia bejat, istrinya pun manusia bejat. Fir'aun Abu Jahal dan Ummu Zumail. Ada pasangan Nabi Nuh dan istrinya. Suaminya seorang nabi, istrinya seorang yang kafir dan termasuk berikut anaknya Kan'an, kafir. Nanti silahkan hafal surat Nuh itu. 29 ayat kalau tidak salah itu. Bagaimana menjeritnya Nabi Nuh atas kekafiran istri dan Kan'an. Kemudian ada pasangan Nabi Lut dan istri. Suaminya Nabi, istrinya juga kafir. Ya. Tapi kalau Fir'aun dan Siti Asyah ini sebaliknya. Istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan salah satu ahli surga, suaminya manusia laknat. Selama 400 tahun itulah Fir'aun dianugerahi kekayaan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kerajaan selama 400 tahun. Sampai tidak boleh dibiarkan ada bayi laki-laki yang hidup pada waktu itu langsung dibunuh hidup-hidup. Ya. Termasuk Nabi Musa lahir pada zaman Fir'aun itu yang dibunuh pada waktu itu. Kemudian diingatkan oleh istrinya itu, jangan kalau ini mah. Ya, siapa tahu nanti anak inilah yang akan menjadi penerus kerajaan kita itulah. Walaupun akhirnya Fir'aun dan Nabi Musa itu adalah bermusuhan. Menjadi musuhnya anak yang dibesarkannya itulah. Ya. Lalu tenggelamlah Nabi Fir'aun itu. Ya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun di depan lautan, di belakang tentara Fir'aun. Menurut logika dan akal sehat kita tidak mungkin Nabi Musa selamat.
Maka itulah satu riwayat Nabi Musa berdoa, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, doa yang senantiasa baca oleh para mubalik kita itu. Juga perintah idrib bi'asokal hajar. Pukulkanlah Musa tongkatmu ini ke atas lautan itu, kemudian berubah menjadi 12 jalur jalan. Ketika Musa dan pengikutnya selamat sudah berada di daratan, maka Fir'aun beserta tentara itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tenggelamnya itulah amanna bi rabbil alamin, amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kalau begini, aku percaya kepada Tuhan Rabbul Alamin. Siapa Rabbul Alamin? Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Oleh sebab itulah, dengan sangat congkaknya hari ini masih ada orang yang mengatakan, kalau negara ini ingin maju, maka hapuskanlah pendidikan agama. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang mengatakan itu nanti berada dalam posisi surat Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wa qala alladziina kafaru, dan berucaplah orang-orang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini stres ini. Ya. Stres dan putus asanya orang-orang kafir. Rabbana, wahai Tuhan kami. Arinal ladzaini, perlihatkanlah dua golongan kepada kami. Satu, golongan setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Laqad adallana minal jinni wal insi. Setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma, akan kami jadikan setan dari golongan jin dan manusia itu tahta aqdamina, di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, dan akan kami simpan di tempat yang hina dina. Jadi para penghina agama di dunia hari ini orang-orang kafir gitu kan. Negara ini ingin maju, apalagi ada yang mengatakan bahwa Gusti Allah itu bukan orang Arab gitu kan, ya udzubillah min dzalik kan gitu. Itu bakal diucapkan oleh seorang panglima kan gitu ya gitu. Nanti ketika di akhirat nanti siapakah yang mendorong mulut setannya itu ya, mulut kasarnya itu, mulut binatangnya itu, kecuali dia didilincirkan oleh setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Jadi dia protes kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah setan-setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami waktu hidup kami di dunia ini. Ya. Maka umat Islam hukumnya haram untuk berputus asa. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu illal qaumul kafirun. Janganlah kau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi orang kafir khalidina fiha abada. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ditambah lagi nanti dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 161, 162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, ulaika alaihim la'natullah. Allah melaknat orang kafir itu. Wal malaikati, dan seluruh malaikat di langit melaknat orang kafir itu. Wan nasi ajmain, dan seluruh umat Islam melaknat orang kafir yang mati tadi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya.
La yukhaffafu anhum, tidak dientengkan dan tidak diringankan sedikit pun siksanya. Walahum yunzurun, dan tidaklah diberi penangguhan. Penangguhan itu dalam bahasa pengadilan itu adalah kasasi. Naik banding. Protes terhadap tuntutan jaksa atas vonisnya itu. Kemudian naik banding. Tidak ada banding-banding daerah. Khalidina fiha abada. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balaghun fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Wasbir, maka bersabarlah. Bagus sabar tuh. Nah, kedah sabarnya. Sabar ngadawukeun abdi teh. Wasbir, maka bersabarlah. Wahai Muhammad, kama sabar ulul azmi, sebagaimana kesabaran Rasul ulul azmi. Bagaimana tidak sabar Rasul? Disebut orang gila. Mau dibunuh. Pengikutnya diintimidasi, makanannya diembargo, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu. Bagaimana tidak sabar Rasul? Ya, bagaimana tidak sabar Rasul sampai berkeningnya bercucuran darah ketika berdakwah itu. Sampai datang Jibril menyampaikan tawaran, ya wahai Jibril, wahai ya Rasulullah, jika engkau menghendaki gunung Thaib akan aku hancurkan untuk menghina orang-orang, menghina kamu yang telah memboikot kamu, yang telah menghancurkan kamu, yang telah mengintimidasi kamu. Apa kata Rasul? Itu enggak usah Jibril. Rasul berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk fa innahum la ya'lamun, karena mereka adalah orang-orang bodoh semua. Apa kata Rasul? Hari ini mereka menolak dakwahku dan ajakanku. Suatu saat anak mereka akan masuk Islam. Cucu mereka akan masuk Islam. Cicit mereka akan masuk Islam. Dan doa Nabi naik ke langit diamini oleh malaikat, terbukti idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Al-Fath itu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang pertolongan Allah wal fath dan kemenangan kota Mekah. Jadi orang-orang kufar di Mekah itu sudah menyerah. Karena semakin hari orang-orang Mekah itu pada datang ke Madinah untuk masuk Islam berbondong-bondong tanpa ada yang menyuruhnya. Tidak terbendung. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan menyaksikan orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Orang-orang kufar masuk Islam secara berbondong-bondong. Itulah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Islam sampai hari ini ada di desa Cinunuk Permata Biru yang kita cintai. Ini adalah atas dasar fasbir, kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berbagai macam ujian. Wala tasta'jil lahum, satu-satunya Nabi dan Rasul yang tidak pernah meminta disegerakannya datangkan siksa. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau segera meminta kepada Allah untuk segera didatangkan siksa. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna. Pada hari kiamat, ketika orang-orang kafir melihat azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, azaban alima tadi ada. Apa kata orang kafir? Lam yalbasuna illa sa'atan min naharin. Sesungguhnya kami tidak pernah tinggal di dunia ini kecuali hanya beberapa saat saja. Balagun,
Kewajiban saya, kewajiban para rasul, kewajiban para ulama, para mubalik, balagun. Menyampaikan saja. Pilih clear, acak corak, wantun galuh, wantun galuh. Badai percaya mangga, badai pindah agama, bapak-bapak juga mangga. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, tidaklah Allah hancurkan illal qaumul fasikun, kecuali orang-orang yang berbuat fasik. Jadi kewajiban saya adalah menyampaikan saja. Mau kita mengikuti azron kabiro atau azaban alima. Itu adalah pilihan hidup untuk kita. Ya. Bahkan sangat bangga sama, dah saya matra ke masjid dia sehat terus. Alhamdulillah saya mabok wae ge saya mah sehat wae kan gitunya kan. Banyak gitu kan. Itu sampai ada di Cicadas itu preman yang mengatakan, "Heug aing mah dititah wae gue ente bakal nurut hiji we. Ulah nita salat ka aing mah." Subhanallah, astagfirullahaladzim, eta jalma luar biasa ya nah, lontongna kan gitu. Dan alhamdulillah ya, ternyata ketika datang ke masjid dia pun menepati posisi yang paling pertama karena badannya sudah berhuzur kaku karena sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika akan dikebumikan seluruh badannya busuk dan bau. Nauzubillah min dzalik. Inilah farqu ma bainal amdi wal kufri as-shalat wa man taraka faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang-orang kafir terletak pada salat. Barang siapa sengaja meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Ya? Menghancurkan agama. Ya. Oleh sebab itulah kita tidak pernah alergi. Ya. Belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia dan mudah-mudahan kita bisa menggapai mati husnul khotimah. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa nazzina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syakaitah wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassartah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.